Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah bersama. Kita masih boleh belajar firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year kepada semua jemaat yang berketurunan atau mempunyai pasangan yang berbangsa Cina. Semoga tahun ini menjadi tahun keberkatan bagi kita semua. Saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa, berikanlah kami hikmat melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengerti message daripada firman Tuhan hari ini. Dan hamba-Mu yang berbicara, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar nama Yesus yang ditinggikan. Dan biarlah nama Tuhan yang disanjung tinggi. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah ibadah minggu kita hari ini adalah pemeliharaan Allah di masa pandemik bahagian yang pertama, yang didasari daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Nah, saudara, sebelum kita melihat cerita di bahagian bab yang ke-17 ini, kita perlu melihat di bahagian yang sebelumnya, yaitu di dalam bab 16 pasal yang ke-16 ayat 29 hingga 34 untuk memahami apakah yang sedang berlaku di bahagian bab yang ke-17. Nah, setelah Raja Israel, yaitu Raja Omri telah meninggal dunia, maka anaknya Raja Ahab itu telah menggantikan dia. Nah, Raja Ahab telah berkawin dengan Isabel yang merupakan seorang penyembah Baal. Nah, Baal ini bermaksud tuan, atau dalam arti kata yang lain, para dewa yang mendiami suatu tempat-tempat tertentu. Contohnya pohon-pohon, puncak bukit, mata air, dan sebagainya yang dipercayai bahwa menjadi sumber penjamin kesuburan tanaman. Nah, inilah dewa yang disembah oleh Isabel, istri kepada Raja Ahab. Dan dia telah mempengaruhi Raja Ahab sehingga ia mendirikan kuil berhala di Samaria. Nah, Raja Ahab telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu dia telah pergi beribadah kepada Baal dan dia sujud menyembah kepadanya. Demikianlah Israel semakin jatuh ke dalam lumpur penyembahan berhala. Nah, oleh itu Allah mengutus Nabi Elia untuk menentang Ahab. Allah menyuruh Nabi Elia untuk memanggil seluruh umat Israel bertobat kepada Allah. Sehingga itu kita dapat perhatikan di bab yang berikutnya, yaitu bab 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Mengapakah Nabi Elia berkata demikian? Karena saudara, Nabi Elia mau menunjukkan bahwa dewa Baal yang dipuja oleh bangsa Israel yang kononnya dapat memberikan kesuburan itu tidak berkuasa sama sekali. Kemudian apa yang berlaku adalah terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Tidak ada turun embun atau hujan, yang hanya ada adalah panas terik, sehingga membuatkan segala sesuatu menjadi kering dan mati. Inilah hukuman yang hebat terhadap bangsa Israel. Nah, saudara, sementara Israel mengalami hukuman itu,
kemarau yang hebat, Allah tetap memelihara hamba-Nya yang setia. Nah, saya tidak bermaksud bahwa masa pandemik hari ini adalah masa Allah menghukum manusia karena kejahatan-kejahatan manusia. Tetapi apa yang saya boleh katakan bahwa di dalam konteks kita hari ini, Allah mengizinkan masa-masa sukar ini untuk membawa kita kembali kepada Dia. Allah mengizinkan pandemik ini supaya manusia bertobat. Dan inilah masa pendisiplinan Allah supaya kita ingat Tuhan, supaya kita kembali hidup di dalam rencana Allah. Nah, saudara, walaupun demikian, walaupun di tengah-tengah krisis dunia hari ini, Allah selalu menyediakan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Nah, Elia kemudian mendapat perintah daripada Allah untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit supaya ia jangan ditangkap oleh Raja Ahab. Nah, perhatikan di ayat yang kedua hingga yang keenam. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, dalam bahagian ayat ini kita dapat menemukan beberapa hal yang menarik. Karena di tepi sungai inilah Allah memelihara hamba-Nya di tempat yang tidak nyaman. Saudara, jika kita disuruh tinggal di tepi sungai, itu bukan suatu tempat yang selesa, cukup selesa. Karena itu tempat yang terdedah dengan panas dan sebagainya, dan sejuk, dan juga mungkin banyak nyamuk dan sebagainya. Tetapi Allah menyuruh Elia untuk tinggal atau bersembunyi di tepi sungai itu. Saudara, perhatikan, terkadang Tuhan memimpin kita di suatu tempat yang tidak nyaman atau tidak selesa untuk membuktikan kepada Anda bahwa Dia adalah Allah yang memegang perkataannya, yaitu Dia akan memelihara dan Dia akan menyertai hidupmu. Di tepi sungai Kerit inilah Allah memelihara hamba-Nya, Elia. Nah, saudara, kata Kerit yang merupakan nama sungai itu memiliki arti rangka kerongkong. Rangka kerongkong. Dan secara tersirat, Tuhan mau berbicara kepada Elia dan kita semua hari ini bahwa di tempat-tempat atau di tengah kekeringan yang parah itu, ketika keadaan dunia di sekitar mengalami krisis, ketika tidak ada lagi pengharapan manusia, ketika kerongkong manusia itu tidak lagi ada air dan yang tinggal hanyalah rangka saja. Namun perhatikan saudara, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan pemeliharaan yang ajaib. Saudara, inilah suatu jaminan iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang melampaui segala krisis kehidupan kita. Dan tidak ada krisis yang di luar kekuasaan Allah. Allah masih mengawal keadaan. Saudara, perhatikan bagaimana luar biasanya cara Allah memelihara. Allah menyediakan keperluan asas bagi Elia, yaitu air dari sungai itu untuk diminum. Kemudian makanan, yaitu roti dan daging yang dibawa melalui burung-burung gagak. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Maka itu saudara, Dia menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Kemudian bahagian kita adalah jangan banyak soal kepada Allah. Saudara, bagian kita taat, setia ikut Tuhan.
lakukan bahagianmu. Bekerjalah jika engkau seorang pekerja. Jika engkau seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan jika kita tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan hidup sepadan dengan firman Tuhan. Dan hal-hal yang lain kita tidak perlu risau, karena kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Dialah yang akan mengurus hidup kita. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-6. Nah, setiap waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dalam masa-masa sukar, Elia tetap mengalami berkat yang terbaik. Hebat saudara. Sungguh Tuhan kita itu baik. Berkat yang Dia sediakan bukan yang tersisa, tetapi berkat yang sangat terbaik, yaitu roti dan daging. Wah saudara, waktu Israel mengalami kemarau, tetapi Allah memelihara hambanya dengan memberikan berkat yang terbaik. Bukan berkat yang tersisa, tetapi berkat yang baik, roti dan daging yang cukup mengenyangkan Elia. Saya juga percaya saudara bahwa di tengah-tengah krisis dunia hari ini, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Asalkan engkau tetap setia, taat kepada Tuhan, dan tidak mengeluh di dalam hidup ini. Saudara, berkat itu bukan hanya bukan bercakap tentang harta, uang, atau pangkat saja. Tetapi saudara, berkat itu juga adalah berkaitan tentang pemeliharaan, kesehatan. Hari ini kita punya kesehatan yang baik, kita boleh bekerja, kita dijauhi daripada jangkitan COVID. Itulah juga berkat daripada Tuhan. Hari ini kita boleh mengalami sukacita, kita boleh bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita. Itu semua karena berkat Tuhan. Jadi jangan sempitkan pikiran kita bahwa berkat Tuhan itu hanya ketika hidup aku ini berlimpah dengan harta, uang, dan sebagainya. Tidak. Tetapi berkat itu juga bercakap tentang pemeliharaan Allah, kecukupan-kecukupan yang engkau alami, dan orang-orang yang ada di sekitarmu yang menolong engkau. Itulah berkat Tuhan untuk kita. Nah, jadi saudara, konteks kita hari ini tidak ada lagi burung gagak yang hantar makanan kepada kita, kecuali kalau Allah mengizinkan itu, karena bagi Allah tiada yang mustahil. Tetapi saudara, hari ini Tuhan bekerja dengan mengirimkan orang-orang di sekitarmu yang akan menolongmu, menghiburmu, menguatkanmu, dan mencukupi keperluanmu. Inilah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Mungkin Anda tidak sadar akan hal ini. Mungkin kemarin ada orang yang menolong engkau, ada orang yang mencukupi keperluanmu, atau ada orang yang menghibur engkau. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin Anda akan mengalami di hari depan. Perhatikanlah saudara, pekalah akan situasi itu. Ketika ada orang yang menolong engkau, yang menghibur, menguatkanmu, dan mencukupi keperluanmu, ingatlah bahwa itulah pemeliharaan Tuhan bagi hidupmu. Saudara, mengapakah Allah menggunakan gagak? Sedangkan burung gagak itu haram menurut hukum Musa di dalam Imamat 11 ayat yang ke-15. Tetapi mengapa Allah masih menggunakan burung gagak? Saudara, hal ini demikian dapat kita simpulkan bahwa Allah memberkati Elia dengan cara yang sama sekali tidak dipikirkan oleh Elia. Dan inilah letaknya misteri dan kedaulatan Allah. Saudara, ini satu pembelajaran untuk kita hari ini bahwa Allah dapat memakai siapapun, bahkan orang-orang tertentu yang kita tidak duga. Allah dapat memakai itu untuk menjadi saluran berkat-Nya untuk kita. Walaupun orang lain memandang itu hanya sebelah mata, tetapi yang pasti Allah pasti sanggup dan mampu untuk memakai apapun atau siapapun untuk menyalurkan berkat-Nya kepadamu.
Saudara, saya ingin mengungsikan sedikit pengalaman hidup saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus, betapa besarnya kasih-Nya, dan betapa caranya tidak diselami oleh pikiran manusia, betapa caranya sungguh luar biasa. Jadi saudara, ceritanya bermula ada seorang wanita yang baik hati, dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan saya tidak pernah mengenali dia. Demikian juga dia tidak pernah mengenali saya. Lalu dia bertemu dengan saya. Dan dia memberikan saya sejumlah uang di dalam sampul surat. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah lama mengumpul uang ini. Dan dia sudah lama menyimpannya untuk diberikan kepada hamba Tuhan. Ia mengatakan bahwa ketika dia bertemu dengan saya, Roh Kudus langsung berbicara di dalam hatinya bahwa uang tersebut perlu diberikan kepada saya untuk kegunaan pelayanan. Saudara, waktu itu di dalam hati saya sangat tersentuh dan saya sangat bersyukur. Apa yang saya syukuri adalah bukan karena jumlah uang itu, tetapi saudara, karena Allah begitu baik. Dia menyediakan berkat-berkat bagi hambanya. Dan apa yang membuatkan saya tersentuh adalah ketika dia berkata bahwa uang tersebut dia sudah lama kumpul dan sudah lama simpan. Dan ketika saya bertemu dengan dia, dia memberikan itu kepada saya. Ternyata saudara, Tuhan itu sudah menyimpan atau menyediakan berkat-berkat untuk kita. Hanya tunggu waktu yang tepat, waktu yang sesuai, berkat itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu saudara, saya belajar bahwa saya tidak mau hidup di dalam kekhawatiran. Karena saya percaya bahwa saya memiliki Bapa di sorga yang selalu memelihara hidupku. Itu iman saya saudara. Oleh itu, mari kita belajar utamakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Maka Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan kepadamu. Saudara, saya tidak memberi jaminan bahwa Anda juga akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Karena cara Tuhan berbeza di dalam kehidupan setiap orang itu berbeza-beza. Tetapi saya boleh memberi Anda keyakinan bahwa Allah sentiasa memelihara hidupmu. Dia dapat memakai cara apapun untuk memberkati hidupmu dan untuk memelihara hidupmu. Saudara, ikut Yesus itu indah. Meskipun jalan tidak selalu rata, langit tidak selalu biru. Tetapi saudara, yang pasti dia menyertai hidup kita. Sebab itu saudara, jangan kita terus-terus mengeluh ikut Tuhan. Tetapi marilah belajar setia ikut dia. Belajar taat kepada firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi tetap dipelihara oleh Bapa di sorga. Apalagi kita adalah anak-anak Allah, pastilah kita akan dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Jadi saudara, perhatikanlah keadaanmu hari ini. Jika Anda masuk di dalam masa-masa krisis, itu tidak bermaksud bahwa Allah meninggalkanmu. Allah ada di sana bersama denganmu. Jangan khawatir, jangan mengeluh, tetap percaya kepada Tuhan. Di sanalah dia akan menyediakan pertolongan-pertolongan yang engkau tidak pernah duga. Oleh sebab itu saudara, tetap percaya dan katakan Tuhan Yesus akan pelihara hidupku. Di sepanjang tahun ini aku beriman bahwa aku tidak akan kekurangan. Tuhan akan mencukupi dan Tuhan akan memelihara hidupku dan keluargaku. Dan mari saudara, kita ambil komitmen untuk hidup dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Hari ini saudara, engkau masih hidup, engkau masih punya makanan yang kau boleh makan, engkau masih sehat, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Mari saudara, kita semangat untuk menjalani hidup ini karena kita punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sentiasa ada bersama kita, menyediakan berkat-berkat bagi kita. Dan pertolongannya itu sungguh luar biasa. Imanilah itu saudara. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, terima kasih firman-Mu yang kami dengar hari ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saat kami tidak sadar atau saat kami sadar, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami menyediakan keperluan-keperluan dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan untuk beriman kepadamu dan terus percaya kepada Tuhan, setia mengikuti Tuhan, agar kami tidak lemah semangat untuk hidup di sepanjang tahun ini, tetapi kami tetap semangat mengerjakan bagian kami, tanggung jawab kami, karena kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami di sepanjang tahun ini, yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.